Bayangkan, seorang nenek renta duduk di kursi reot, tangannya terikat dengan tambang kasar, wajahnya lebam karena tamparan, dan air matanya tak mampu lagi mengalir karena kering oleh luka batin. Di sekelilingnya, puluhan pasang mata memelototi seperti menatap seekor pencuri hina, meski tak satu pun yang benar-benar tahu apa yang sebenarnya terjadi. Terik matahari menyengat, namun yang membakar hati nenek itu bukan sinar mentari, melainkan kata-kata yang dilontarkan tanpa pikir panjang. Sorak-sorai penghinaan, teriakan makian, dan lemparan cemooh terus menghujani tubuh tuanya, seakan harga dirinya telah digadai di tengah lapangan desa. Di balik semuanya, ada satu hal yang belum mereka tahu. Satu kebenaran yang siap menghancurkan siapapun yang berdiri di sisi yang salah. Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam, mari tinggalkan sholawat di komentar, agar sholawat ini menjadi saksi kita di akhirat kelak. Jangan lupa juga like dan share cerita ini ke teman ataupun keluarga terdekat kita, untuk membantu menyebarkan dakwah Islam dalam bentuk cerita. Semoga Anda mendapatkan pahala yang setimpal karena sudah subscribe, like, komen dan membagikan cerita ini. Sekarang mari kita lanjut ke ceritanya. Langkah kaki para warga menimbulkan debu yang tebal saat mereka berbondong-bondong menuju balai desa. Di tengah kerumunan itu, tubuh kecil Nenek Siti digiring seperti tawanan, dengan tangan terikat dan sorotan mata penuh jijik dari kanan kiri. "Nenek maling! Malu-maluin desa aja!" teriak seorang pemuda dengan batu di tangan. Nenek Siti tak bisa membalas. Bibirnya hanya bergetar, tapi tak ada suara yang keluar. Ia bukan tak mampu membela diri, tapi siapa yang akan percaya pada suara lemah dari tubuh renta yang nyaris tak dianggap manusia? Pak Jarwo, peternak kambing yang merasa dirugikan, berdiri di depan balai desa dengan dada membusung. "Kambing betinaku hilang 2 hari lalu. Dan hari ini, ajaibnya, seekor kambing yang persis dengan punyaku, muncul di kandang Mbah Siti," katanya lantang. Warga mulai bergumam. Kecurigaan berubah jadi keyakinan. Dan keyakinan berubah jadi amarah. Tak ada yang menyadari bahwa logika telah ditinggalkan jauh di belakang. Sudah tua, tapi masih tega maling. "Mau mati hina, ya begini caranya," sahut seorang perempuan, sambil menunjuk-nunjuk wajah Nenek Siti. Pak Lurah yang baru datang pun langsung naik ke atas mimbar kecil. Ia menatap warga satu persatu, lalu ke arah Nenek Siti. Sorot matanya tajam, tapi masih menyimpan sedikit keraguan. "Mbah Siti, betul ini kambingmu?" tanyanya. Nenek Siti menunduk. Suaranya lirih. "Iya, Pak Lurah, itu Momo. Dia dari kecil saya rawat." Belum sempat kalimatnya selesai, Pak Jarwo menyela dengan kasar. "Omong kosong. Saya pelihara kambing dari tahun 2005. Saya hafal semua bentuk telinganya. Itu kambing saya yang hilang." Seketika suara-suara sumbang kembali menggema. Ada yang meludah ke tanah, ada pula yang mengangkat telunjuk sambil menyumpahi. Tapi tak satu pun yang benar-benar melihat lebih dekat. Tak satu pun yang tahu pasti. Bahkan saat seorang bocah bernama Bima mencoba bersuara, suaranya tenggelam di tengah amarah massa. Pak Lurah menarik napas panjang. "Bawa kambingnya ke lapangan. Kita periksa di sana. Biar semua warga jadi saksi." Dan seperti itu, dimulailah perjalanan memalukan itu. Nenek Siti diarak dari kandangnya ke lapangan desa, bersama seekor kambing betina yang kini menjadi barang bukti hina. Setiap langkah di tanah itu terasa seperti jalan menuju kematian harga diri. Ia tak lagi disebut tetua kampung, tak lagi dipanggil dengan hormat. Kini hanya satu gelar yang menempel di keningnya, pencuri. Saat tiba di lapangan, 2 orang warga segera mendirikan meja panjang dan kursi di tengah tanah lapang. Suara kambing mengembik tak henti, seolah tahu dirinya sedang dijadikan alat fitnah. Tapi manusia-manusia itu tak peduli. Di sisi lain lapangan, sekelompok pemuda mulai bersorak, menyulut semangat massa yang mulai menggila. Salah satu dari mereka bahkan membawa kamera ponsel dan merekam dengan tawa puas. "Ayo, mau jadi viral ini?" "Nenek maling kambing diarak warga," katanya. Hati Nenek Siti makin remuk. Tapi ia tetap diam. Dalam diamnya, ia menunggu keajaiban. Atau keadilan. Namun satu hal yang tak disadari oleh semua orang, adalah bahwa di balik debu dan teriakan itu, kebenaran mulai membuka jalannya. Seseorang sedang berlari dari arah utara lapangan. Nafasnya memburu,
Keringat menetes deras. Di tangannya ada potongan tali. Matanya penuh gelisah. Ia adalah saksi diam yang selama ini hanya memperhatikan. Dan kini, ia tak sanggup menahan rahasia lebih lama. Kebenaran itu, sebentar lagi akan mengguncang semuanya. Langit desa Gempol sore itu mulai muram, seolah ikut menangis atas kezaliman yang tengah terjadi. Bayangan tubuh Nenek Siti yang dipaksa duduk di atas tanah lapang seperti luka besar di dada desa yang selama ini dikenal damai. Tapi tak ada yang peduli. Mereka hanya melihat satu sisi dari peristiwa, sisi yang terlihat, bukan yang sebenarnya. Tiba-tiba teriakan bocah laki-laki memecah kerumunan. Pak Lurah! Pak Lurah! Tunggu dulu! Saya bawa buktinya. Semua kepala menoleh ke arah suara itu. Seorang anak kecil berusia sekitar 12 tahun berlari dari arah gang kecil dekat musola. Bajunya kotor oleh lumpur dan peluh, nafasnya tersengal, tapi tangannya menggenggam sesuatu yang kuat, potongan tali nilon tua yang sudah robek di ujungnya. Pak Lurah menurunkan mikrofon dari mulutnya. Warga yang tadinya ribut, mendadak diam karena rasa penasaran. Bocah itu berdiri di hadapan Pak Lurah dan menyerahkan tali itu dengan tangan gemetar. Saya lihat sendiri, Pak, kemarin pagi, kambing Momo lepas dari kandang Mbah Siti karena talinya putus. Saya ikut bantu cari sampai ke dekat kebun Pak Jarwo. Pak Jarwo langsung melotot. Apa maksudmu, bocah? Bima, bocah itu, menggenggam baju depan Pak Lurah. Kambing itu nggak dicuri. Dia kabur sendiri, ini talinya, saya yang nemu di dekat pagar bambu rumah Pak Jarwo. Di tanahnya ada jejak kaki kambing dan saya lihat bekas tanah terinjak kayak diinjak orang dewasa. Pak Lurah mengambil tali itu, lalu membandingkannya dengan tali yang masih menggantung di leher kambing. Wajahnya berubah tegang. Ia mulai sadar sesuatu. Pak Lurah lalu bertanya, tali ini dari kandang Mbah Siti. Bima mengangguk cepat. Iya, saya sering main ke kandangnya, saya hafal betul warna dan bekas ikatannya. Pak, talinya robek, bukan dilepas paksa, dan kambing itu memang sering keluar kalau pintu kandangnya nggak dikunci rapat. Warga mulai saling menatap. Kegaduhan perlahan berubah jadi bisik-bisik tak percaya. Beberapa yang tadi berteriak paling lantang kini mulai mundur pelan-pelan. Pak Jarwo terlihat kesal. Anak kecil mana bisa dijadiin saksi? Ini kambing saya. Saya kenal dari ujung kuping sampai ekornya. Pak Lurah mengangkat tangan, menyuruh semua diam. Kalau begitu, kita lihat ciri-cirinya. Apa benar ini kambing Pak Jarwo atau kambing Mbah Siti? Kita panggil dua-duanya maju. Mbah Siti digandeng pelan oleh ibu-ibu dari PKK yang baru saja sadar akan kekeliruannya. Meski lututnya gemetar, nenek itu tetap maju perlahan. Di matanya masih tampak luka batin yang menganga, tapi ia berdiri dengan kehormatan yang tersisa. Kambing itu ditaruh di antara dua orang tua yang sama-sama mengaku memilikinya. Pak Jarwo menunjuk telinga kambing. Nih lihat, ada bekas sobekan kecil di telinga kirinya. Itu karena waktu kecil kena kawat. Mbah Siti pun maju satu langkah. Suaranya lirih tapi jelas. Bekas itu, aku yang obati dulu pakai minyak kelapa sama kunyit. Kupingnya sobek waktu Momo nyangkut di pagar bambu belakang rumah waktu umur 2 minggu. Aku masih ingat betul karena malam itu aku nangis, kukira dia mau mati. Suasana hening. Bahkan kambing itu tiba-tiba mengembik pelan, seakan ikut mengamini cerita Nenek Siti. Warga mulai tersentak oleh kenyataan. Ada yang mulai menunduk malu, ada pula yang melangkah mundur dengan wajah pucat. Mereka sadar telah menghakimi tanpa memberi ruang pembelaan. Pak Lurah terlihat bingung. Ia menatap Pak Jarwo dalam-dalam. Pak Jarwo, apakah mungkin kambing ini memang kambing Mbah Siti yang nyasar ke halaman rumahmu? Pak Jarwo terdiam. Bibirnya tertutup rapat, wajahnya menegang, matanya melirik ke arah kerumunan warga, lalu ke arah ponsel yang tadi digunakan untuk merekam. Ia sadar, nama baiknya bisa hancur seketika jika terus memaksa. Lalu, tanpa berkata-kata, ia berjalan menjauh dari kerumunan. Warga yang tadinya membela, kini malah memandangnya dengan kecurigaan. Bahkan ada yang mulai berbisik, mempertanyakan niat Pak Jarwo sebenarnya. Tiba-tiba, dari arah balai desa, datang seorang pria berbadan besar mengenakan jaket kulit coklat. Ia berjalan cepat dan membawa buku catatan kecil. Wajahnya serius. Permisi.
Saya dari Koperasi Ternak. Dapat laporan soal klaim ganda kambing betina. Saya ingin melihat nomor identitas ternak ini. Semua terdiam. Pria itu membuka catatannya dan mendekati kambing. Ia menarik telinga kanan kambing itu dan menunjukkan tato kecil samar di balik bulunya. Angka yang tertulis 117S. Ia mengangguk. Ini memang kambing milik Mbah Siti. Tercatat atas nama beliau sejak 2 tahun lalu. Sudah divaksin dan didaftarkan ke koperasi. Mohon maaf, Pak Jarwo, tidak ada nama Anda di data kepemilikan kambing betina dengan kode ini. Seketika suasana meledak, tapi bukan oleh amarah, melainkan rasa bersalah. Semua mata kini beralih pada Nenek Siti yang berdiri terdiam, dengan matanya yang mulai berkaca-kaca. Tangis bukan karena takut, melainkan karena luka batin yang tak sanggup dilukiskan. Namun yang mereka belum tahu, ini baru awal dari semuanya. Karena kebenaran yang lebih besar, masih tersembunyi di balik jeruji rasa bersalah. Sore itu, Nenek Siti berdiri kaku. Angin tak mampu menghapus rasa malu yang dipaksakan padanya. Satu demi satu warga mulai menjauh, tapi tidak ada yang benar-benar mendekat untuk meminta maaf. Hanya tatapan-tatapan kosong yang mengiris lebih dari kata-kata. Pak Lurah mencoba mendekat. Mbah, saya minta maaf atas semuanya. Namun Nenek Siti hanya diam. Ia menunduk, lalu memeluk kambingnya erat. Momo mengembik pelan, seakan tahu bahwa dunia ini terlalu kejam bahkan untuk seekor hewan yang hanya bisa diam. Sementara itu, Pak Jarwo menghilang entah kemana. Warga mulai mencarinya untuk meminta penjelasan, namun rumahnya sudah terkunci rapat. Gerbang depannya tergembok, dan hanya ada sepucuk kertas yang tertempel di pintu. Saya tidak bersalah. Saya hanya jujur terhadap apa yang saya yakini. Jika itu salah, biarlah waktu yang menghakimi. Pak Lurah mengerutkan kening. Ia tahu, ada yang tidak beres. Ia meminta beberapa perangkat desa untuk menyisir sekitar rumah Pak Jarwo, sementara warga perlahan membubarkan diri. Malam harinya, Nenek Siti pulang ke rumahnya yang sederhana. Tangannya masih gemetar saat menguncikan kandang Momo, dan baru saja ia hendak masuk ke dapur, tiba-tiba ada ketukan di pintu depan. Degup jantung Nenek Siti seketika melonjak. Siapa yang datang malam-malam begini? Ia membuka pintu perlahan. Seorang gadis kecil berdiri di depan rumahnya. Rambutnya kusut, wajahnya kotor, dan kedua tangannya menggenggam erat sesuatu yang dibungkus kain lusuh. Nek, aku nemu ini di belakang rumah Pak Jarwo. Nenek Siti membungkuk, menerima bungkusan itu dengan alis terangkat. Saat kainnya dibuka, tampak sebuah buku catatan berisi daftar nama, kode ternak, dan stempel koperasi. Tapi yang membuat Nenek Siti tersentak adalah satu halaman yang diwarnai tinta merah, daftar transfer kambing atas nama palsu. Tertulis beberapa nama warga, dan salah satunya adalah milik Pak Jarwo, dengan coretan besar di bawahnya, gagal disamarkan. Nenek Siti menggenggam kertas itu erat. Ia tidak mengerti seluruh maksud tulisan-tulisan itu, tapi ia tahu, ini adalah bukti bahwa kasus ini jauh lebih dalam dari sekadar kambing yang nyasar. Keesokan paginya, kabar tentang catatan misterius itu menyebar cepat. Pak Lurah langsung memanggil perangkat desa dan meminta pemeriksaan ulang terhadap catatan koperasi. Dari hasil penelusuran, ditemukan ketidaksesuaian pada beberapa kode kambing yang tercatat atas nama warga, padahal tidak pernah mereka daftarkan. Nama Pak Jarwo mencuat. Rupanya, ia telah mengalihkan beberapa kambing bantuan dari pemerintah ke atas nama kerabat jauhnya, dan menggunakan momen kambing hilang sebagai topeng untuk menutupi jejak. Mbah Siti yang semula dituduh mencuri, kini justru menjadi pintu pembuka terbongkarnya skandal penyelewengan dana peternakan di desanya. Namun, belum sempat pihak koperasi mengambil tindakan hukum, kabar mengejutkan datang dari perbatasan desa. Pak Jarwo ditemukan tergeletak tak sadarkan diri di bawah jembatan kecil arah barat. Tubuhnya penuh luka dan mulutnya komat kamit menyebut nama-nama yang tak dipahami oleh siapapun. Ketika ia dibawa ke puskesmas terdekat, matanya membelalak kosong, lalu mendadak menjerit keras tanpa henti. Ada kambing, berdiri di ujung ranjangku. Matanya merah. Seluruh isi puskesmas geger. Perawat memegangi tubuhnya yang mengamuk hebat, sementara dokter menyuntikkan obat penenang ke lengan kirinya.
Tapi bahkan setelah tenang, tubuh Pak Jarwo tetap menggigil seperti diselimuti ketakutan yang tak kasat mata. Kabar itu kembali mengguncang warga. Orang-orang mulai menyambungkan kejadian ini dengan azab karena telah menuduh orang tak bersalah. Tapi benarkah itu azab? Atau ada kekuatan lain yang ikut bermain di balik pengkhianatan kambing-kambing itu? Karena malam berikutnya, suara mengembik terdengar di sekitar rumah-rumah warga yang ikut mengarak Nenek Siti. Dan dari balik kandangnya, Momo menatap langit dengan mata yang berbeda dari biasanya. 3 hari setelah pengakuan Pak Jarwo, suasana desa Ngandat masih diliputi rasa tak menentu. Warga yang dahulu mengarak Nenek Siti dengan emosi kini merasa bersalah. Tapi rasa bersalah itu tidak cukup untuk menenangkan suasana yang mulai berubah mencekam. Malam-malam terakhir terasa berbeda. Dimulai dari rumah Buleha, istri dari Pak RT. Ia mengaku mendengar suara kambing tepat pukul 2 dini hari, namun suara itu berasal dari loteng rumahnya, padahal tidak mungkin ada hewan di sana. Ketika Pak RT naik untuk memeriksa, ia hanya menemukan tumpukan jerami kering yang tak pernah mereka simpan. Jerami itu basah, berbau tanah dan amis. Esok harinya, Pak Wahyu tetangga sebelah, mengaku melihat sosok putih di kebunnya tengah malam. Sosok itu berdiri, dengan 2 kaki, memegang rantai besi panjang di lehernya. Ia berpikir itu pencuri, namun saat didekati, sosok itu menghilang dan hanya menyisakan bau kambing terbakar. Kabar itu menyebar. Dari mulut ke mulut, dari rumah ke rumah. Anak-anak mulai dilarang keluar selepas maghrib. Pintu-pintu dikunci lebih awal. Bahkan beberapa warga menyimpan air doa dan ayat kursi di dalam botol, berharap bisa mengusir ketakutan yang kian menebal. Di tengah kegelisahan itu, Nenek Siti tetap seperti biasa. Ia tetap memberi makan Momo, menyapu halaman, dan sholat malam dalam hening. Namun, ia menyadari ada yang aneh dengan Momo sejak malam Pak Jarwo ditemukan. Kambing itu lebih sering diam, matanya kadang memandangi sesuatu yang tak kasat mata. Beberapa kali, Momo mengembik pelan ke arah langit, seolah melihat sesuatu di atas rumah mereka. Dan yang lebih mengganggu, adalah bayangan hitam yang muncul di pekarangan belakang tiap malam. Pada malam kelima, tepat saat langit mendung berat tanpa hujan, Nenek Siti dikejutkan oleh suara gaduh dari kandang. Momo mengembik keras, menendang-nendang dinding kandang dengan keras. Nenek Siti keluar dengan membawa lampu minyak, dan saat sampai di kandang, ia melihat Momo berdiri tegak, bukan berdiri seperti biasa. Kedua kaki belakangnya menopang tubuhnya, sementara kedua kaki depannya menggantung bebas seperti tangan. Embikannya terdengar lirih, sedih, menyayat. Nenek Siti menggigil. Ia menunduk, membaca istighfar, tapi suara embikan itu justru berubah. Dari pelan menjadi dalam. Dari dalam menjadi seperti suara laki-laki. Tolong, tolong aku. Nenek Siti hampir menjatuhkan lampunya. Ia mundur perlahan, dan saat itu Momo mendadak terjatuh, tubuhnya kejang, dan mata putihnya berputar. Tiba-tiba, terdengar ketukan dari arah pagar depan rumah. Tok, tok, tok. Ketukan itu keras, namun pelan dan teratur. Seperti tidak terburu-buru. Nenek Siti berbalik, berjalan ke arah depan dengan langkah gemetar. Ia membuka pintu perlahan. Tak ada siapa-siapa. Namun di tanah depan rumahnya, ada jejak kaki yang aneh. Seperti kaki kambing, tapi besar, dan berjejer rapi, menuju ke arah tengah desa. Keesokan harinya, desa kembali gempar. Pak Tono, warga paling tua di dusun itu, ditemukan pingsan di beranda rumahnya. Di sekeliling tubuhnya ada coretan arang di tanah, membentuk pola lingkaran dengan simbol yang tidak dimengerti. Ketika sadar, Pak Tono menangis seperti anak kecil. Aku lihat dia, kambing itu, dia bicara padaku. Dia bukan hewan biasa. Warga pun mulai mendesak Pak Lurah untuk mengundang ustadz dari desa seberang. Bukan hanya untuk rukyah Pak Jarwo yang masih mengigau, tapi juga untuk membersihkan desa dari kegelapan yang mulai menyelimuti. Ustadz Hudori, sosok alim dari desa Ngliman, akhirnya datang sore harinya. Begitu ia menginjakkan kaki di desa Ngandat, ia langsung berkata lirih, ada yang mengikat tempat ini. Ada yang belum selesai. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, suara kambing terdengar dari 5 arah desa secara bersamaan. Seakan ada yang akan datang.
Ustadz Hudori duduk di dalam mushola kecil desa Ngandat bersama beberapa tokoh masyarakat yang wajahnya sudah dipenuhi kecemasan. Ia memegang sebotol air yang sudah dibacakan doa-doa, lalu menaruhnya di tengah ruangan. Di sekelilingnya, Pak Lurah, Pak RT, dan 3 orang pemuda duduk membentuk lingkaran. Ustadz Hudori menatap mereka satu persatu. Apapun yang kita hadapi ini, bukan dari dunia kita. Ini bukan hanya tentang fitnah kepada Nenek Siti. Ini jauh lebih dalam, ini tentang sesuatu yang sudah lama terkubur dan kini bangkit karena satu dosa besar yang tidak diselesaikan. Dosa besar? Tanya Pak Lurah. Ustadz Hudori mengangguk, ada orang yang sengaja menyembunyikan kejahatannya. Dan makhluk dari alam lain menuntut pengakuan. Malam itu, Ustadz Hudori memimpin doa bersama, namun ketika ia mulai membaca ayat kursi dengan keras, lampu mushola mendadak padam. Angin berhembus kencang, dan dari luar jendela terdengar suara ribut, seperti benda berat diseret di atas tanah. Pak RT yang duduk paling dekat jendela memberanikan diri mengintip keluar. Dan yang ia lihat membuat jantungnya nyaris berhenti berdetak. Seekor kambing hitam, tubuhnya sebesar sapi muda, berdiri tegak di tengah lapangan desa. Dari kepalanya tumbuh 2 tanduk besar yang menyala api merah. Asap mengepul dari mulutnya. Dan seolah sadar sedang diperhatikan, kambing itu menoleh dan menatap lurus ke arah mushola. Tiba-tiba kaca jendela pecah. Angin masuk menghantam ruangan, membuat semua orang terjatuh. Ustadz Hudori tetap duduk, tangannya menggenggam tasbih, bibirnya tak berhenti melafazkan zikir. Sementara itu, warga mulai berkumpul di luar mushola. Beberapa membawa obor, lainnya membawa senjata tajam, sekop, atau apapun yang bisa digunakan untuk melindungi diri. Pak Lurah yang kini mulai percaya bahwa ini bukan sekadar cerita nenek-nenek ketakutan, berdiri dan berkata, kita harus melindungi desa. Tapi jangan lupakan satu hal. Ini bukan musuh biasa. Ini bukan perampok. Ini bukan pencuri. Ini sesuatu yang menuntut balasan. Pagi harinya, kabar menyebar cepat. Pak Warno, penjaga kebun desa, ditemukan meninggal dunia di tengah sawah. Tubuhnya terbakar sebagian, namun anehnya tidak ada bekas api di sekitar tubuhnya. Yang lebih mengerikan, di dada Pak Warno tergores tulisan dengan darah. Kembalikan apa yang telah kalian ambil. Warga makin panik. Banyak yang mulai menyebut nama Nenek Siti kembali. Mungkin dia tahu sesuatu, bisik mereka. Mungkin bukan dia pelakunya, tapi dia pernah bersumpah di tanah itu. Dulu, jangan-jangan. Desas-desus mulai menggiring perhatian kembali ke nenek tua yang bahkan kini sulit berjalan. Tapi malam itu, segalanya berubah. Ustadz Hudori datang ke rumah Nenek Siti, mengajaknya berbicara secara pribadi. Aku tahu ada sesuatu yang kau tahu, Embah, kata Ustadz itu lembut. Sesuatu yang mungkin terjadi di masa lalu. Ini saatnya bicara. Nenek Siti menunduk lama. Lalu ia berkata lirih, yang kalian lihat malam tadi, kambing bertanduk api itu, dulu pernah muncul juga. Puluhan tahun lalu, sebelum desa ini ramai. Dan waktu itu, ada satu keluarga yang hilang dari peta. Maksudnya? Tanah yang sekarang jadi tanah wakaf dulunya milik seorang petani miskin. Dia punya seekor kambing istimewa. Tapi kambing itu dicuri, dan dibantai. Dan tanah itu direbut paksa. Setelah itu, keluarga itu lenyap. Ustadz Hudori menahan napas. Dan sekarang mereka menuntut balas? Nenek Siti mengangguk. Tapi bukan mereka yang datang adalah penjaga. Penjaga dari alam lain. Dia hanya datang saat pengkhianatan lama diulang kembali. Dan malam itu, sekali lagi, kambing bertanduk api muncul. Tapi kini, tidak sendiri. Di belakangnya, muncul puluhan kambing lainnya. Tapi bukan kambing biasa. Mereka berjalan seperti manusia. Mulutnya penuh darah. Dan setiap langkah mereka menimbulkan bau belerang. Langit malam memerah. Dan suara embikan menggema ke seluruh desa, membawa pesan yang tak bisa diabaikan lagi. Pagi itu, kabut belum juga pergi meski matahari telah naik tinggi. Udara terasa berat, seperti ada sesuatu yang menekan dari atas. Dan sejak malam kemunculan kawanan kambing hitam, desa Ngandat seperti terkurung dalam suasana yang tak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Warga mulai kehilangan arah. Beberapa orang tua pingsan,
Anak-anak menangis tanpa suara, dan kaum ibu menyembunyikan anak-anak mereka di bawah ranjang. Banyak yang mulai membaca ayat-ayat suci dengan harapan bisa mengusir makhluk-makhluk aneh itu. Namun semua itu tak berguna jika tidak ada yang berani membuka mulut tentang masa lalu yang busuk. Pak Lurah mengumpulkan seluruh warga di balai desa. Suaranya tegas namun gemetar. Kita harus cari tahu siapa yang dulu pernah berbuat curang, siapa yang dulu pernah mengambil tanah itu secara tidak sah. Tak ada yang menjawab. Semua menunduk, saling berpandangan, menunggu orang lain bicara lebih dulu. Tiba-tiba, dari deretan belakang, seorang pria tua yang sudah lama tak muncul ke tengah masyarakat, berdiri. Namanya Pak Mundakir. Dulu, ia adalah mandor proyek pembangunan desa. Tapi setelah pensiun, ia memilih mengurung diri di rumah, jarang bicara dengan siapapun. Kini ia melangkah pelan ke depan. Tangannya gemetar, tapi matanya tajam. Ia berdiri di depan Pak Lurah dan berkata, "Yang mengambil tanah itu bukan siapa-siapa, tapi aku sendiri." Semua terkejut. Pak Mundakir melanjutkan, "Dulu, waktu desa ini mau bangun jalan dan musola, tanah itu harus dibebaskan. Tapi pemilik aslinya tidak mau menjual. Karena itu, aku bersama beberapa orang mengatur surat-surat palsu. Kami fitnah mereka. Kami bilang mereka mencuri kambing warga, padahal tidak. Lalu mereka diusir. Setelah itu mereka menghilang entah kemana." Suasana hening. Tak ada yang bicara. Air mata Pak Mundakir jatuh. "Aku kira semuanya sudah selesai. Aku kira Allah tidak akan membongkar ini. Tapi ternyata dosa tak pernah bisa disembunyikan." Ustadz Hudori yang ikut hadir langsung berdiri. Ia berkata tegas, "Kalau memang ini yang terjadi, maka satu-satunya jalan adalah bertaubat dan mengembalikan apa yang bisa dikembalikan. Kita harus buat pengakuan terbuka. Kita harus bersihkan tanah ini dari darah yang tak seharusnya tumpah." Namun, malamnya, sebelum Pak Mundakir sempat menuliskan surat pengakuan, ia ditemukan tewas di rumahnya. Tubuhnya hangus, tapi tidak terbakar. Di lantai rumahnya, tertulis dengan darah, "Satu pengkhianat telah lunas. 3 lainnya belum." Tanda tanya besar pun muncul. 3 lagi? Siapa 3 orang yang terlibat dalam perampasan tanah puluhan tahun lalu? Kini warga mulai waspada. Mereka saling curiga, dan satu nama pun mulai dibicarakan, Pak Kades sebelum Pak Lurah saat ini, yang dulu menjabat ketika pembangunan desa dimulai. Tapi beliau sudah meninggal 5 tahun lalu. Lalu, siapa 2 lainnya? Kecurigaan mengarah ke beberapa tokoh tua desa. Tapi tak ada bukti. Yang ada hanyalah rasa takut yang semakin menebal setiap malam. Dan saat malam kembali datang, kambing bertanduk api muncul lagi. Tapi kali ini, ia tidak sendiri. Di belakangnya, berdiri sosok tinggi besar berbentuk manusia, namun tubuhnya seperti terbuat dari asap. Di wajahnya tak ada mata, hanya 2 lubang menganga hitam pekat. Dan di tangannya, ia membawa sesuatu. Gulungan kertas kuno. Isinya nama-nama. Tapi sebelum sempat dibaca, angin besar menyapu balai desa. Listrik padam. Semua yang hadir di sana pingsan. Dan esok paginya gulungan kertas itu berada di depan musola, tanpa suara, tanpa jejak, hanya satu kata yang tertulis di atasnya. "Jika kalian masih diam, desa ini akan menjadi abu." Pak Lurah berdiri diam. Tangannya sudah hendak menjangkau gulungan itu, tapi tubuhnya menolak. Ada kekuatan yang menahan, bukan dari luar, tapi dari dalam dirinya sendiri. Ia menoleh ke Ustadz Hudori, berharap fatwa, atau sekadar doa perlindungan. Ustadz Hudori hanya menunduk. Bibirnya bergerak lirih membaca sholawat dan ta'awudz berkali-kali. Akhirnya, seorang santri muda memberanikan diri maju. Namanya Sodik. Ia mengambil daun pisang lebar dan menjadikan itu sebagai pelapis tangan. Dengan hati-hati, ia ambil gulungan berdarah itu lalu meletakkannya di meja kayu balai desa. Seluruh warga berkumpul. Mata-mata tua dan muda tertuju pada kertas itu, napas tertahan, suara jangkrik pun tak berani bersuara. Sodik membuka perlahan. Satu demi satu nama-nama tertera jelas. 3 nama, tertulis dengan tinta merah tua. Bukan tinta biasa, karena baunya menyengat seperti daging busuk. Dan di bawah masing-masing nama, ada satu kalimat singkat.
Tanah ini bukan milikmu. Darahmu akan menebusnya. Nama pertama, Mundakir, sudah mati terbakar. Nama kedua, Supadi, mantan tukang ukur tanah desa, sekarang sudah pikun dan terbaring lemah di rumah. Nama ketiga, Karyo, mantan bendahara desa yang sekarang tinggal di ujung kampung, sendirian, tak pernah keluar rumah sejak istrinya meninggal. Suasana langsung gempar. Warga berhamburan. Ada yang menangis. Ada yang berteriak mengutuk masa lalu. Ada pula yang mulai membacakan Yasin di musola dengan pengeras suara, berharap suara ayat suci bisa menghentikan segala bentuk azab yang mulai nyata. Pak Lurah, dengan nafas berat, memerintahkan semua tokoh masyarakat untuk mengunjungi rumah Supadi dan Karyo. Di rumah Supadi, mereka menemukannya tengah berteriak seperti kesurupan. Ia menunjuk ke sudut ruangan kosong, menyebut-nyebut nama seseorang. Siti. Siti, aku nggak tahu kalau suamimu bakal mati. Aku cuma nurut. Aku cuma nurut. Tapi tak ada siapapun di sana. Ustadz Hudori menggenggam tangan Supadi dan membaca doa dengan penuh khusyuk. Supadi tiba-tiba diam. Lalu, meninggal dunia. Hanya dalam waktu sekejap. Warga tak percaya. 2 orang dari 3 nama itu sudah pergi hanya dalam waktu 1 malam. Kini tinggal Karyo. Warga beramai-ramai menuju rumahnya, takut kejadian serupa kembali terulang. Tapi ketika mereka tiba, rumah Karyo terkunci. Jendela tertutup rapat. Tak ada suara. Tak ada cahaya. Hanya bau busuk menusuk yang menyambut. Sodik dan 2 pemuda lainnya mendobrak pintu. Dan, Karyo tergantung di ruang tengah. Kepalanya terputar 180 derajat ke belakang. Di lehernya tergantung surat kecil bertuliskan, "Aku tidak mau dibakar hidup-hidup. Aku pilih mati lebih dulu." Histeria meledak. Warga mulai panik. Mereka menyadari bahwa ini bukan sekadar kejadian spiritual biasa. Ini adalah pembalasan. Pembalasan atas dosa lama yang disembunyikan dengan rapi, namun tidak pernah benar-benar hilang dari langit Allah. Tapi di balik kematian ketiga orang itu, satu hal masih mengganjal. Surat berdarah di depan musola hanya menyebut 3 nama, tapi di malam sebelumnya, makhluk hitam bertanduk membawa 2 gulungan. Yang satu ditemukan, tapi yang satu lagi menghilang. Siapa nama-nama dalam gulungan kedua? Dan apa peran mereka dalam tragedi puluhan tahun lalu? Ketika malam kembali datang, angin tak lagi berputar. Karena kini, hujan turun. Tapi bukan air, melainkan abu. Abu dari masa lalu yang terbakar dalam dosa dan kini datang menyelimuti seluruh desa. Pagi itu, warga dikejutkan dengan jeritan seorang anak perempuan bernama Rina. Ia hendak mencuci kaki di sumur belakang rumahnya, yang selama ini tertutup semak dan dianggap angker. Tapi saat ia mendekat, ia melihat sehelai kain putih menyembul dari dalam. Kain itu bukan milik siapa-siapa, dan bukan pula kain bersih. Itu kain kafan, berlumur tanah, basah oleh lumpur dan sesuatu yang warnanya seperti darah tua. Pak Lurah, Ustadz Hudori, dan beberapa warga segera datang ke lokasi. Mereka menggali lebih dalam, menguras sumur dengan alat seadanya, dan akhirnya mereka menemukannya. Mayat, terkubur dalam posisi duduk, tubuhnya membusuk, tapi masih tampak utuh. Di dadanya ada sebilah pisau karatan menancap, dan di mulutnya disumpal kain sajadah. Warga menjerit, beberapa sampai jatuh pingsan. Tapi lebih mengerikan lagi adalah tulisan yang mereka temukan di balik kain kafan. Tulisan tangan. Samar. Ditulis dengan darah. "Saya Siti. Saya tidak mencuri kambing. Mereka paksa saya ngaku. Saya disiksa. Disumpal sajadah. Lalu dibuang di sumur ini." Langit desa mendadak gelap meski matahari sedang tinggi. Burung-burung berhamburan meninggalkan pepohonan. Angin berhembus dari arah barat membawa aroma kemenyan terbakar. Warga gemetar. Wajah Pak Lurah pucat pasi. "Ustadz, berarti selama ini Nenek Siti masih di sini?" tanyanya dengan suara bergetar. Ustadz Hudori menunduk. Bibirnya gemetar membaca doa panjang. Ia lalu berkata lirih, bukan hanya ada, tapi jiwanya belum pergi. Ia masih menunggu permintaan maaf dari orang-orang yang menzaliminya. Saat malam tiba, hujan mengguyur. Tapi air hujan tidak turun seperti biasa. Ia membawa lumpur.
Lumpur yang menghitam. Lumpur dari dalam tanah yang selama ini menelan tubuh Siti. Malam itu, mimpi warga berubah menjadi mimpi buruk. Beberapa melihat bayangan perempuan tua dengan wajah penuh luka, berjalan di antara rumah-rumah sambil membawa seikat sajadah berdarah. Yang lainnya mendengar suara pintu diketuk 3 kali, tapi saat dibuka, tak ada siapapun. Dan yang lebih mengejutkan lagi, anak-anak kecil mulai bicara aneh. Seperti sedang kesurupan. Jangan bohongi Allah, jangan zolimi yang lemah, karena yang kalian tanam, kini tumbuh jadi bencana. Ustadz Hudori memanggil seluruh tokoh agama. Mereka mengadakan pengajian akbar di musola yang sempat ditinggalkan warga. Musola itu kini tak lagi kosong, tapi penuh dengan cahaya lilin dan lantunan sholawat. Ustadz membaca satu persatu nama yang terlibat dalam tragedi 14 tahun lalu. Ia membuka suara, tak lagi peduli dengan nama besar atau jabatan. Kebenaran harus ditegakkan. Ia tunjuk nama-nama yang kini masih hidup. Ia paparkan kesaksian-kesaksian lama yang sempat disembunyikan. Bahkan, ia memutar rekaman suara seorang lelaki tua, almarhum Haji Mukrom, yang dulu pernah mencatat kesaksiannya dalam sebuah tape recorder lawas. Suara dalam rekaman itu parau, namun jelas. Kami dipaksa untuk bersaksi bahwa Siti mencuri. Tapi sebenarnya kambing itu mati karena sakit. Dan juragan kambing hanya ingin cari kambing baru sebagai pengganti. Siti jadi korban karena dia janda miskin yang tak bisa melawan. Tangis meledak di dalam musola. Ibu-ibu sujud menangis. Anak-anak meringkuk ketakutan. Warga yang selama ini diam, mulai buka suara. Satu persatu mengaku bahwa mereka melihat, tahu, dan mendengar kebenaran tapi takut bersuara. Dan malam itu, tiba-tiba pintu musola terbuka sendiri. Angin kencang masuk dan memadamkan seluruh lilin. Lalu terdengar suara sepatu usang berjalan pelan di lantai kayu musola yang lembab. Dan sajadah berdarah yang tadi pagi dikubur bersama jenazah Siti, kini tergelar rapi di saf paling depan. Siapa yang membentangkannya? Atau siapa yang memakainya? Malam itu, warga desa Kramatwangi tak bisa tidur. Setelah pengajian akbar yang penuh pengakuan dan air mata, mereka berpencar ke rumah masing-masing. Tapi semua membawa kecemasan yang sama. Perasaan bersalah yang selama ini disembunyikan, kini muncul seperti belati di dada. Jam 3 pagi, terdengar suara ribut dari depan musola. Pak Lurah, Ustadz Hudori, dan beberapa pemuda segera datang. Dan di sanalah, kambing hitam itu berdiri. Tak ada yang tahu dari mana kambing itu datang. Tapi warga mengenali tanduk bengkok di kepalanya. Itu kambing betina milik Juragan Tamin. Kambing yang dulu dikatakan hilang dan jadi alasan tuduhan pencurian terhadap Siti. Kini kambing itu berdiri diam, menatap mereka satu persatu. Mengerikan. Ada yang bilang wajah kambing itu berubah jadi wajah manusia. Ada pula yang bilang mata kambing itu seperti punya cahaya di dalamnya. Tapi yang paling menakutkan adalah suara yang keluar dari mulutnya. Juragan Tamin masih hidup dan belum minta maaf. Kalimat itu membuat warga membeku. Itu bukan suara kambing. Itu suara perempuan tua. Serak, parau. Seperti suara dari dalam sumur. Ustadz Hudori segera mengambil air zam-zam dan menyiramkan ke arah kambing itu. Kambing tersebut langsung lari, tapi tak menghilang. Ia berhenti di depan rumah besar di ujung desa. Rumah tua berpagar besi tinggi, milik seorang juragan yang kini jarang keluar. Juragan Tamin. Orang yang dulu paling berkuasa. Yang memiliki puluhan kambing dan ratusan pekerja. Yang juga paling vokal menuduh Siti mencuri tanpa bukti. Pak Lurah mendekat dengan hati-hati. Ia ketuk pintu rumah besar itu sambil memanggil nama juragan tua. Tak ada jawaban. Sampai tiba-tiba pintu terbuka sendiri. Bunyi engselnya melengking seperti jeritan tikus yang diinjak. Dan di dalam rumah itu, gelap. Tak ada cahaya. Hanya aroma obat-obatan dan kapur barus. Seperti rumah yang menyembunyikan jenazah. Ustadz Hudori masuk lebih dulu. Diikuti Pak Lurah dan beberapa warga. Mereka menyusuri lorong panjang dengan dinding penuh bingkai foto keluarga. Lalu mereka menemukan kamar yang tertutup rapat. Dari balik pintu, terdengar suara batuk parah. Dan suara seorang pria tua mengigau dalam tidurnya. Ampuni aku, Siti, jangan bawa anakku, jangan, aku yang suruh, aku yang racuni kambing itu.
Pak Lurah menahan napas. Ustadz Hudori menggenggam tasbih erat. Mereka dorong pintu perlahan. Dan di atas ranjang kayu, terbaring sosok kurus kering yang tubuhnya tinggal kulit membungkus tulang. Juragan Tamin. Tubuhnya menggigil, meski udara panas. Matanya melotot ke arah mereka. Ia seperti sedang melihat sesuatu yang mengerikan, bukan manusia. Tapi arwah. Tolong, jangan biarkan dia tarik aku ke sumur, lirihnya. Warga saling pandang. Juragan Tamin, siapa yang tarik sampean? Tanya Ustadz Hudori. Juragan itu mengerang pelan. Lalu menunjuk ke arah pojok kamar. Dia? Siti, dia berdiri di situ, pakai sajadah berdarah, dia suruh aku ngaku. Tapi warga tak melihat apa-apa. Hanya bayangan. Dan suara samar angin yang menyebut, kembalikan kehormatanku. Subuh belum datang. Tapi desa sudah diliputi teror. Kambing hitam itu menghilang entah kemana. Tapi suaranya muncul di mimpi banyak warga. Dan satu nama terus disebut-sebut. Juragan Tamin. Pria yang dulu dihormati, kini menjadi simbol dosa yang belum ditebus. Ustadz Hudori memberi keputusan. Besok malam Juragan Tamin harus menghadap seluruh warga. Dan mengakui semuanya. Jika tidak, bukan hanya jiwanya yang tak tenang. Tapi seluruh desa akan tenggelam dalam azab yang lebih dalam dari sumur tempat jasad Siti dikuburkan. Malam itu, halaman musola penuh sesak. Lampu-lampu petromax dinyalakan. Kursi-kursi plastik ditata. Para ibu duduk berdesakan di sisi kanan. Para bapak duduk di sisi kiri. Anak-anak dilarang datang. Tapi banyak yang mengintip dari sela-sela rumah. Juragan Tamin dibawa dengan kursi roda. Wajahnya tampak kosong. Tapi mata tuanya menyimpan ketakutan yang belum hilang. Di sampingnya duduk Ustadz Hudori. Di sekelilingnya, para tokoh masyarakat dan keluarga almarhumah Siti. Sebelum dimulai, terdengar suara gemuruh dari belakang musola. Seolah ada suara ringkikan kambing. Tapi saat warga melihat, tak ada siapa-siapa. Hanya angin malam yang menusuk kulit. Lalu, Juragan Tamin mulai bicara. Aku dulu yang memerintahkan pekerja untuk menyebarkan kabar bahwa Siti mencuri kambingku. Suara warga gemuruh. Tapi, kebenarannya kambing itu memang aku sembunyikan. Aku ikat di hutan belakang rumahku. Karena aku sakit hati sama Siti. Ustadz Hudori menatapnya tajam. Sakit hati karena apa, Juragan? Juragan Tamin menunduk. Karena anakku pernah melamar anak Siti dan ditolak. Aku merasa direndahkan, padahal aku sudah bantu keluarga mereka sejak dulu. Maka aku balas. Aku hancurkan kehormatan Siti, aku buat dia dituduh, dicaci bahkan. Suara juragan itu tercekat. Bahkan saat Siti mau kabur dari kerumunan warga, aku yang bisikkan ke kepala RW agar dia diarak keliling desa. Aku yang buat dia diseret di depan anaknya. Satu persatu warga menunduk. Tak ada yang berani melihat mata keluarga Siti. Tapi, itu belum semua, ujar Juragan Tamin dengan suara lirih. Warga menahan napas. Aku tahu, Siti tidak mencuri. Tapi, aku bawa 2 orang dukun dari luar desa. Aku minta mereka sihir kambing yang dulu dituduhkan. Mereka masukkan benda tajam ke dalam perut kambing, lalu menyembelihnya agar terlihat seperti tanda kutukan. Supaya warga tambah percaya bahwa Siti bawa sial. Ustadz Hudori menutup mulutnya dengan tangan. Tak percaya apa yang didengarnya. Dan malam setelah Siti dikubur, aku melihat anaknya, Raka, menangis sambil peluk makam ibunya. Tapi aku tak bisa bicara apa-apa. Lidahku keluh. Aku rerut. Air mata mengalir dari mata juragan itu. Tapi kini, dia datang dalam mimpiku setiap malam. Dengan tubuh penuh luka. Dan berkata, kembalikan nama baikku, sebelum Allah mengambil nyawa cucumu. Tiba-tiba, lampu petromax mati semua. Suasana jadi gelap. Anak-anak menangis. Ibu-ibu mulai panik. Tapi Ustadz Hudori mengangkat tangan. Tenang, ini bukan gangguan listrik. Ini pertanda. Dalam gelap itu, terdengar suara anak kecil. Mbah, itu dia, itu nenekku. Warga menoleh ke arah suara itu. Dan mereka melihat seorang anak laki-laki berdiri di ujung musola. Menunjuk ke arah sajadah tua di dekat Juragan Tamin. Sajadah itu basah bukan karena air,
tapi darah. Seketika, Juragan Tamin menjerit. Tubuhnya kejang. Ia roboh dari kursi roda dan menggeliat di tanah. Lalu, dari tubuhnya, keluar cairan hitam pekat. Seperti darah busuk yang disimpan bertahun-tahun. Warga mundur ketakutan. Dia sudah datang. Siti, ampun, aku ngaku tolong, jerit Juragan Tamin. Dan di tengah jeritannya, tiba-tiba ia diam. Mati? Tidak. Ia membuka mata. Tapi matanya bukan seperti mata manusia biasa. Bola matanya menghitam. Dan dari mulutnya, keluar suara nenek tua yang sama seperti malam sebelumnya. Aku maafkan tapi kau harus bayar dengan nyawa. Warga menjerit. Dan saat lampu kembali menyala, Juragan Tamin tak sadarkan diri. Tapi wajahnya berubah. Separuh tertutup seperti terbakar. Malam itu, warga percaya, pengakuan tak cukup untuk menebus semua. Azab telah turun. Dan belum selesai. Hari-hari setelah pengakuan itu, perubahan mulai terasa. Warga yang dulu sering bercanda di warung kopi kini menghindar satu sama lain. Suara tawa hilang, digantikan oleh bisik-bisik penuh kecurigaan. Juragan Tamin yang dulu disegani, sekarang dikucilkan karena tubuhnya yang setengah terbakar dan matanya yang menghitam menyeramkan. Raka, anak Siti, yang selama ini tinggal di rumah bibinya, semakin sering terlihat termenung di pinggir sawah. Matanya kosong, seperti menyimpan rahasia yang terlalu berat untuk diucapkan. Suatu malam, Ustadz Hudori duduk di serambi mushola, menatap langit gelap penuh bintang. Angin dingin menyapu wajahnya, mengingatkan pada pesan terakhir Siti yang terus bergaung di pikirannya. Tiba-tiba, suara langkah pelan terdengar dari belakang. Seorang pria tua dengan sorot mata penuh kecemasan berdiri di sana. Ustadz, tolong, desa kita sedang dalam bahaya. Aku merasa ada sesuatu yang salah, sesuatu yang tidak terlihat tapi terus menggerogoti hati kami. Ustadz Hudori mengangguk pelan. Kita harus lebih waspada. Ini bukan hanya tentang hukuman dunia, tapi juga azab yang bisa datang kapan saja. Kita harus kembali pada Allah dengan sungguh-sungguh. Namun, bukan hanya warga yang gelisah. Malam itu, di ujung desa, bayangan hitam yang menyerupai sosok manusia berdiri diam. Matanya menyala merah, menatap lurus ke arah mushola. Entah siapa atau apa itu. Tapi semua orang yang melihatnya merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Desa Keramat Wangi kini tak hanya dihantui oleh rasa takut, tapi juga oleh sebuah misteri yang mengancam keselamatan mereka semua. Apakah azab itu akan berhenti? Atau justru akan semakin besar? Waktu terus berjalan, tapi ketegangan semakin menebal. Warga yang tadinya hanya menunggu, kini mulai bergerak. Mereka berusaha mencari jawaban. Namun setiap langkah membawa mereka semakin dalam ke jurang ketakutan yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Dan di antara mereka, hanya satu yang berani menghadapi semua itu. Raka. Dengan tekad yang kuat, ia memutuskan untuk mencari kebenaran di balik semua penderitaan yang menimpa desanya. Langkahnya penuh bahaya. Tapi ia tahu, ini adalah satu-satunya jalan untuk menebus nama ibunya dan menyelamatkan desanya dari kehancuran. Malam itu, saat bulan purnama memancarkan sinarnya, Raka melangkah keluar dari rumah bibinya. Di tangannya, hanya sebuah tas kecil berisi beberapa barang penting. Tanpa sepengetahuan warga, ia berjalan menuju hutan tempat kambing Juragan Tamin disembunyikan dulu. Di sanalah rahasia yang paling gelap tersembunyi. Dan di sanalah awal dari perjuangan Raka yang sebenarnya dimulai. Raka menelusuri jalan setapak yang sudah lama tak dilalui siapapun. Kabut tipis menari di antara ranting pohon, menutupi pandangannya. Detak jantungnya kian cepat saat ia mendekati sebuah gubuk reot yang selama ini dianggap tak berpenghuni. Gubuk itu adalah tempat terakhir Juragan Tamin menyembunyikan kambing-kambingnya setelah peristiwa kebakaran. Raka membuka pintu gubuk dengan perlahan. Bau lembab dan tanah basah menyambutnya. Di sudut ruangan, ia menemukan jejak kaki yang samar tertutup debu. Di dinding, tergantung beberapa tali pengikat yang sobek. Mata Raka menangkap sesuatu yang berbeda. Ada bekas luka baru di salah satu tali yang terputus. Ia teringat kembali pada kata-kata Bima, bocah yang melihat tali kandang putus sebelum kambing hilang. Ada yang sengaja melepas tali itu, bisik Raka. Tiba-tiba, suara langkah cepat terdengar dari luar.
Raka cepat bersembunyi di balik tumpukan jerami. Dari celah pintu, ia melihat dua sosok pria masuk. Malam ini harus selesai, jangan sampai ada saksi, ucap salah satu pria dengan nada dingin. Raka menahan napas. Ia tahu, ini bukan hanya soal kambing yang hilang. Ada konspirasi yang lebih besar. Dua pria itu membawa peralatan mencurigakan, obeng, kabel, dan benda lain yang tak ia kenali. Percakapan mereka makin jelas, walau Raka berusaha menahan diri untuk tidak bersuara. Pak Lurah sudah diatur, tokoh agama juga diam. Warga mudah dibodohi dengan fitnah. Nenek Siti harus tetap disalahkan supaya kita bebas mengambil lahan peternakan. Raka merasa dunia berputar. Semua yang ia dengar menambah luka di hatinya. Fitnah itu memang sudah dirancang untuk menyingkirkan orang-orang yang menghalangi rencana besar. Tiba-tiba, salah satu pria melihat ke arah pintu. Sepertinya ada yang mengintai, katanya. Raka menggigil. Ia harus segera keluar sebelum diketahui. Dengan langkah pelan dan hati-hati, ia menyelinap keluar gubuk dan berlari ke arah jalan desa. Dalam gelap, ia terjatuh dan merasakan sakit di lututnya. Tapi tekadnya lebih kuat dari rasa sakit itu. Ia harus membongkar kebenaran ini. Besok pagi, Raka akan pergi ke rumah Pak Lurah dan menghadap Ustadz Hudori. Ia membawa bukti bahwa fitnah terhadap ibunya hanyalah bagian dari permainan kotor beberapa orang yang ingin menguasai desa. Namun ancaman masih mengintai. Dua pria itu bisa kembali kapan saja, dan desa Kramat Wangi bisa semakin tenggelam dalam kebohongan. Raka tahu, perjuangan masih panjang. Ia memandang langit mulai terang, seolah memberi harapan di tengah kelam yang mencekam. Perjuangan seorang anak untuk mengembalikan nama baik ibunya dan menjaga kehormatan desanya baru saja dimulai. Sesampainya di rumah Pak Lurah, Raka menemukan pintu terkunci rapat. Ia mengetuk pelan, suara hatinya bergema, berharap ada yang membuka. Akhirnya, setelah beberapa saat, Pak Lurah muncul di balik pintu dengan ekspresi dingin. Ada apa, Raka? Ada urusan apa sampai pagi-pagi begini? Raka mengeluarkan beberapa dokumen dan foto yang ia dapat dari gubuk reot malam sebelumnya. Pak Lurah, tolong lihat ini. Ini bukti bahwa tali kandang sengaja dilepas dan ada konspirasi untuk menuduh Nenek Siti. Ini bukan masalah kambing hilang biasa. Pak Lurah mengernyit, tatapannya berubah sejenak menjadi gelisah. Raka, masalah desa bukan hal yang mudah. Jangan kau bawa-bawa orang tua itu lagi. Kami sudah putuskan. Raka merasa kecewa, tapi ia tidak menyerah. Ia pamit dan berjanji akan mencari jalan lain. Langkahnya membawa dia ke rumah Ustadz Hudori, seorang tokoh agama yang dihormati di desa. Ustadz dikenal sebagai orang yang adil dan bijaksana. Ustadz, saya bawa bukti yang membuktikan Nenek Siti tidak bersalah. Tapi banyak yang sudah percaya fitnah itu, ujar Raka sambil menampilkan foto dan dokumen. Ustadz Hudori memandang dalam bukti-bukti itu. Wajahnya serius, lalu ia mengangguk. Kamu sudah melakukan hal yang benar, Raka. Keadilan memang terkadang tersembunyi di balik bayang-bayang kebohongan. Kita akan bicarakan ini dengan perangkat desa lain dan warga yang masih bisa kita yakinkan. Kata-kata Ustadz memberi sedikit harapan. Namun Raka tahu, perjuangan ini bukan hanya soal membela ibunya, tapi juga mengembalikan kepercayaan dan kehormatan yang telah direnggut oleh fitnah. Ia bertekad akan mengumpulkan bukti lebih lengkap dan mengajak warga desa untuk membuka mata mereka. Sementara itu, desas-desus tentang konflik di desa semakin meluas. Sebagian warga mulai mempertanyakan kebenaran yang selama ini mereka pegang. Mereka mulai bertanya-tanya, apakah benar Nenek Siti pelaku pencurian, atau ada yang sengaja menjebatnya. Di balik semua itu, dua pria yang Raka lihat di gubuk tak tinggal diam. Mereka terus merencanakan langkah selanjutnya untuk menjaga rahasia gelap mereka. Namun waktu terus berjalan, dan kebenaran semakin dekat untuk terungkap. Pagi itu Raka bertemu dengan beberapa pemuda yang selama ini enggan ikut campur urusan desa. Ia menyampaikan bukti dan mengajak mereka berdiskusi. Apa kalian sadar, selama ini kita mengikuti apa yang tidak kita ketahui dengan pasti? Nenek Siti itu orang tua kita, yang sudah susah payah hidup dengan apa adanya. Kita tidak boleh menghukum tanpa bukti jelas. Beberapa pemuda mengangguk pelan, tanda setuju. Perlahan, kepercayaan mulai berubah arah.
Raka juga mengunjungi rumah Nenek Siti, membawa makanan dan semangat. Wajah tua itu menunjukkan harapan kecil yang semakin menguatkan tekadnya. Namun di tempat lain, dua pria yang merencanakan fitnah itu mulai panik. Kita harus cepat hentikan Raka. Jika bukti-bukti itu sampai ke perangkat desa, semua akan berantakan, ujar salah satu pria dengan nada tegang. Mereka mulai mengatur rencana agar bukti-bukti itu hilang dan membuat Raka terlihat seperti pemicu keributan. Tetapi Raka sudah terlanjur dekat dengan Ustadz Hudori dan beberapa tokoh desa yang mulai membuka mata. Hari demi hari, warga desa mulai berdatangan ke rumah Nenek Siti, membawa maaf dan salam. Ada yang meminta maaf secara langsung, ada pula yang hanya diam menunduk. Perubahan sikap warga perlahan menyembuhkan luka hati Nenek Siti, meski bekas fitnah masih membekas dalam dirinya. Di tengah itu, Pak Jarwo mulai merasa gelisah. Bisikan-bisikan mulai sampai ke telinganya bahwa ada sesuatu yang tidak ia ketahui. Akhirnya ia menemui Ustadz Hudori dan bertanya dengan suara berat. "Ustadz, aku dengar ada bukti yang bisa membebaskan Nenek Siti. Apa benar?" Ustadz Hudori menatap Pak Jarwo dengan lembut. "Kita semua perlu mencari kebenaran, Pak Jarwo. Tidak ada salahnya membuka hati dan pikiran." Pak Jarwo mengangguk pelan, hatinya mulai bergolak. Raka dan Ustadz Hudori berencana mengadakan pertemuan warga untuk mengungkapkan semua fakta. Namun ancaman dari dua pria yang berusaha mempertahankan kebohongan semakin nyata. Mereka mulai menyebar isu bahwa Raka dan Ustadz ingin membuat kerusuhan. Ketegangan di desa semakin terasa. Tapi kebenaran sudah dekat untuk diungkap. Pertemuan di balai desa itu dihadiri hampir seluruh warga. Suasana tegang, penuh tanda tanya dan keraguan. Di depan mereka, Raka dan Ustadz Hudori berdiri dengan bukti-bukti yang telah dikumpulkan. "Saudara-saudaraku, kita tidak boleh membiarkan fitnah memecah belah kita," kata Ustadz Hudori dengan suara tenang namun tegas. "Ini adalah bukti bahwa Nenek Siti tidak bersalah." Raka memperlihatkan tali kandang yang putus yang ditemukan di sekitar kandang Pak Jarwo, serta foto-foto dan rekaman saat kambing itu lepas dari kandang. Warga mulai saling berpandangan, ragu dan mulai sadar akan kesalahan mereka. Pak Jarwo, yang berdiri di samping, terlihat menunduk dan termenung. Seorang tokoh desa maju ke depan dan berkata, "Kita telah salah menilai dan menuduh tanpa bukti. Saatnya kita meminta maaf dan memperbaiki semuanya." Nenek Siti yang duduk di kursi dengan tubuh lemah, meneteskan air mata. Namun kali ini bukan air mata sedih, melainkan haru dan kelegaan. Setelah pertemuan itu, warga desa berkumpul di rumah Nenek Siti, mengantarkan maaf dan bantuan. Kehangatan kembali menyelimuti rumah tua itu. Beberapa minggu kemudian, juragan kambing desa yang selama ini diam memperhatikan kejadian itu datang menemui Nenek Siti. Ia menyerahkan 10 ekor kambing sehat sebagai tanda penghargaan atas kesabaran dan ketulusan Nenek Siti. "Ini untuk Mbah Siti, semoga kambing ini menjadi berkah dan membawa kebaikan," kata juragan sambil tersenyum. Nenek Siti mengangguk dengan mata berkaca-kaca. "Alhamdulillah, Allah Maha Baik. Kesabaran itu memang tidak pernah sia-sia." Kehidupan di desa mulai pulih. Warga belajar untuk lebih berhati-hati menilai dan tidak mudah terpengaruh fitnah. Hubungan antar tetangga menjadi lebih erat. Nenek Siti dengan kambing barunya kembali beraktivitas seperti biasa, tapi kini dengan harapan dan cinta yang lebih besar dari warga desa. Sebuah pelajaran berharga tertanam di hati semua orang, bahwa kebenaran dan kesabaran akan membawa kebahagiaan yang hakiki. Kesabaran dan keteguhan dalam menghadapi ujian adalah kunci untuk meraih keberkahan dan keadilan dalam hidup. Seperti firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 286 yang artinya, "Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya." Kisah Nenek Siti mengingatkan kita untuk tidak mudah menilai orang lain tanpa bukti, serta selalu bersabar dalam menghadapi cobaan dan fitnah. Cerita ini adalah fiktif yang dibuat seolah nyata, agar kita dapat mengambil pelajaran dan hikmah yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih sudah menyimak cerita ini sampai selesai. Jika Anda merasa terinspirasi dan senang dengan cerita ini, jangan lupa untuk tinggalkan komentar, like, dan subscribe agar cerita-cerita berikutnya bisa terus hadir untuk Anda. Semoga Allah selalu memberkahi kita semua. Amin.